ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah melafalkan asyhadu an la ilaha illallah itu disebut sebagai orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu orang yang menjadikan Allah satu-satunya. Maka tugasnya para nabi dan para rasul, mulai yang pertama sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW, itu tugasnya tidak lain dan tidak bukan adalah mengajak untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Nah, kalimat la ilaha illallah itu sampai di kita sekarang ini. Nah, sekarang ini orang yang bertauhid itu mau kita bahas, dapat kemanfaatan apa ketika orang sudah melafalkan syahadat itu? Tentu saja manfaatnya banyak, tapi kitab ini menulis ada 5. Kalau 5 macam itu saya terangkan masing-masing 5 menit, berarti 25 menit. Berarti 25 menit itu mudah-mudahan jenengan dan saya dapat ilmu agama. Bukan dari saya, dari Allah, dari Rasulullah, dari para ulama yang meneruskan dawuh-dawuhnya Allah dan dawuh-dawuhnya Rasulullah. Apa 5 kemanfaatan itu? Sebelum membahas 5 kemanfaatan, penjelasannya begini. Inna tauhidal khalis idza tahaqqaqa fi hayati fardin aw jama'atin ya haqqaqa adyab thamarati. Sesungguhnya tauhid yang murni, yang ikhlas syahadatnya tadi. Tauhid yang murni, yang ikhlas itu kalau sudah syahadat, mohon maaf jangan dicampur dengan kesyirikan. Itu maksudnya begitu. Ya, jadi kalau sudah Allah ya Allah saja. Jangan percaya kepada benda, kepada barang yang dianggap bisa menguatkan posisi kita, jabatan kita, rezeki kita, anak kita dan sebagainya. Ya Allah saja. Itu maksudnya inna tauhidal khalis idza tahaqqaqa fi hayati fardin aw jama'atin. Tauhid itu kalau direalisasikan dengan benar dalam kehidupan pribadi atau masyarakat. Nah, masyarakat itu haqqaqa adyab tsamarat, itu bisa dapat hasil, dapat buah kemanfaatan. Wa min tsamaratihi, dan diantaranya, nah ini manfaatnya, tentu saja tidak terlalu panjang lebar dibahas. Pertama, takhrirul insan minal ubudiyah wal khudu' li ghairillahi min asya'a wa makhluqatin. Apa bahasa Indonesianya? Jadi kalau syahadatnya itu sudah murni tadi, orang dapat kemanfaatan satu, bisa memerdekakan dan membebaskan dari perbudakan, membebaskan dan memerdekakan dirinya dari perbudakan dan tunduk kepada selain dari Allah. Jadi ketundukan secara mutlak itu bukan kepada, mohon maaf kalau rumah tangga, istri kepada suami, suami kepada istri, orang kepada orang, mutlak maksudnya. Tapi ketundukan mutlak itu kepada Allah. Wes, kalau itu tidak manusia, orang itu punya nafsu, Pak. Jenengan, saya ini punya nafsu. Tapi orang yang bertauhid itu dapatkan manfaatan dari hasil tauhid tadi, dia itu tidak tunduk pada nafsunya.
maka di Quran ada keterangan afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu tidak perhatikan ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ittakhadha ilahahu hawahu, menjadikan ilahnya itu bukan Allah tapi hawa nafsunya. Ya rusak, itu loh maksudnya. Tapi kalau sudah bertauhid, bersahadat, itu maka dirinya bebas, merdeka, tidak tunduk pada hawa nafsu. Jenengan dan saya ini sebagai manusia, ada macam-macam kekuatan di dalam diri manusia. Sekali tempo kepingin jadi orang baik, betul, seolah-olah mengalahkan malaikat. Nah, tapi nggak bisa. Naudzubillah min dzalik, sekali tempo kepingin apa? Yang tidak baik terus. Ini kedua-duanya ada. Lah kalau jenengan lihat di YouTube itu ya, berita-berita macam-macam yang paling masa kini itu ya. Orang yang betul-betul mengikuti hawa nafsunya, kepingin menguasai harta yang tidak halal, itu menurut tauhid sama dengan dia mengikuti nafsunya itu tadi, Pak. Akibatnya apa? Ya rusak. Berarti dirinya tidak bebas. Tapi kalau bertauhid kepada Allah, itu namanya takhrirul insan minal ubudiyah wal khudu' li ghairillahi. Membebaskan manusia dari belenggu Tuhan banyak dan kembali kepada Allah. Adik-adik, bapak-bapak yang bawa HP, nah, tak tunjukkan aja, saya nggak menerangkan panjang lebar. Yang bawa HP di dalamnya ada Qur'annya, panjangan bisa lihat surat Shad ayat 5, 6, dan 7. Saya bacanya sepintas. Surat Shad ayat 5, 6, dan 7 ya. Surat apa tadi, Pak? Shad ayat yang ke-5. Surat Shad yang ke-5 itu bacaannya begini, aja'alal alihata ilaha wahid. Nah, inna hadza la syai'un ujab. Mengapa Nabi Muhammad menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu? Ini sangat mengherankan. Ini omongannya orang kafir. Oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran surat Shad. Karena Nabi Muhammad mengajak hanya menyembah Allah saja. Nah, orang kafir nggak mau nerima. Kenapa Muhammad menjadikan Tuhan banyak, kok jadikan cuma satu saja? Allah itu, Pak, maksudnya. Ini sangat mengherankan. Yang ke-6, wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Maka pergilah para pemimpin seraya berkata, sedikit dulu sudah pernah saya terangkan panjang lebar. Pergi dari mana? Pergi dari rumahnya Abu Thalib, maksudnya menekan Nabi Muhammad lewat pamannya yang namanya Abu Thalib, supaya Nabi Muhammad tidak menjelaskan menyembah Allah satu-satunya. Maka di situ terjemahnya wantolakol mala'u minhum. Maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata, ya, animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Pergilah kamu, tetap menyembah Tuhan-Tuhanmu yang kemarin, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan. Beri banyak sekali. Ya, padahal Nabi Muhammad hanya mengajak satu saja. Lah kalau menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah, manusia bebas dari berbagai macam Tuhan-Tuhan macam-macam itu tadi. Jadi sampai 2026 ini panjenengan dan saya itu tetap harus berpegang teguh kepada akidah yang satu, yaitu akidah tauhid, menjadikan ilah Tuhan itu satu-satunya Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan benda, bukan barang, bukan orang, bukan nafsu, bukan uang, bukan ini, nanti rusak. Nah gitu. Dua itu maksudnya kemanfaatan orang yang konsekuen bersahadatnya ini. Apa itu? Membentuk kepribadian yang utuh, yang kokoh. Manusia itu kan punya kepribadian. Jenengan, saya, orang sekian banyak di mana-mana itu ya. Dalam negeri, luar negeri, pokoknya manusia lah. Maka di sini ditulis kalau tauhidnya baik itu takwinus syakhsiyah al-muttazilah. Tauhid yusaidu ala takwinus syakhsiyah al-muttazilah. Tauhid itu membantu menguatkan orang punya kepribadian yang utuh. Ya, arah pandangannya jelas. Tidak terumbang-ambing. Sekali tempo begini, sekali tempo begitu, enggak. Maka di kitab tauhid yang lain ada begini, Pak. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal khanifiyata millata Ibrahim. Ketahuilah semoga Anda memperoleh ar-rusydu. Nah, ar-rusydu itu apa? Al-istiqamatu ala tariqil haqqi. Itu istiqamah di jalan benar. Kebenarannya orang itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di kantor, tapi di pasar ya begitu, di jalan ya begitu, di keramaian orang ya begitu, ketika sholat jadi orang mukmin ya begitu, ya di mana-mana lah. Itu namanya al-istiqamatu ala tariqil haqqi. Jadi saya ulangi, manfaat bertauhid yang kedua itu membentuk kepribadian yang utuh, arah hidupnya jelas, tidak mudah terumbang-ambing. Lalu panjenengan diberi dalil. Coba saya tanya dulu, Nabi siapa Pak yang pernah dipenjara itu? Walaupun jenengan mungkin tidak konsentrasi khusus atau tidak mondok secara khusus, mesti tahu Nabi ini, Nabi ini, Nabi ini secara garis besar. Tak kasih perbandingan. Nabi siapa yang pernah dibakar ketika masih kecil? Nabi Harun? Oh, bukan. Nabi Ibrahim. Nabi siapa yang pernah ditelan ikan? Jangan Nabi Musa, Nabi Yusuf. Ya. Nabi siapa yang ini pernah dipenjara? Nabi siapa? Sutioso. Enggak ada Pak, wong Arab kok namanya Sutioso itu loh, enggak ada. Ya. Nabi Yusuf. Lah itu ketika dipenjara dimanfaatkan untuk dakwah. Coba. Nah, saya enggak cerita kenapa dipenjara. Fitnah itu Pak, bukan fatnah, bukan fakta tapi fitnah. Ketika di dalam penjara itu dimanfaatkan untuk berdakwah. Ya sahibayis sijn, wahai sahabatku sesama di penjara. A'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Mana yang lebih baik? Tuhan yang banyak yang kamu sembah itu atau Allah? Ya sahibai sijn a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar. Ya, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kata Nabi Yusuf, Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu ya, itu kan buatanmu sendiri, buatan nenek moyangmu, kamu sembah. Lah kalau banyak Tuhan yang dipercaya, itu kepribadiannya tidak utuh Pak, bimbang. Tak kasih contoh, ini mohon maaf bukan siapa-siapa. Kalau orang Islam sudah syahadat tentang Allah, percaya sama Allah, saya tanya jenengan, kalau misalkan bingung, saya ini punya uang 2 miliar, mau tak pakai bisnis apa? Ini A apa B? Bingung kan?
Atau saya ini mau ngepek mantu, ini baik, tapi bingung. Caranya gimana? Kalau menurut yang diajarkan Nabi. Halo? Salat apa Pak? Salat istikharah, minta petunjuk sama Allah. Coba tanya Pak Ustadz yang lain-lain itu. Ada saya nggak menerangkan caranya sholat. Sholatnya 2 rakaat, doanya panjang Pak. Terus gimana Pak Ustadz caranya Allah memberi petunjuk? Ya macam-macam. Bisa karena mimpi, bisa karena kecenderungan hati, bisa karena dikuatkan orang, bisa macam-macam. Makanya jadi wong Jawa, embo tiba-tiba kok terus aku iku eling terus, nah gitu loh. Padahal nggak seneng misalkan begitu. Itu cerita banyak itu Allah Pak. Nah kalau orang percaya sama Allah, maka kepribadiannya utuh, wis yakin dilakoni. Nah itu loh Pak. Tapi kalau masih kepribadiannya bisa tidak utuh, itu karena banyak yang dipercaya. Sekali tempo sholat istikharah menurut petunjuk Nabi, misalkan ya Pak ya, mohon maaf ini bukan siapa-siapa. Sekali tempo tanya sama dukun. Nah, lalu hasil sholat istikharah yang dimimpi beda dengan omongannya dukun. Kira-kira bingung nggak tambahan? Aku kita tambah bingung boleh ya. Nah, karena banyak yang dipercaya. Kepribadiannya tidak utuh. Wis mantep Mas, sholat aja. Nah, itu namanya kalau bertauhid tadi takwinus syakhsiyah al-muttazina. Kepribadiannya orang itu utuh. Wis tidak seperti bapak itu waduh, nggak iso diluk, gampang jare wong Jawa, nggak iso diluk. Istiqomah terus di jalan yang bener. Dijak ini gak gelem. Nah, itu namanya istiqomah. Ya, ar-rusydu dari al-istiqamatu ala tariqil haqqi. Istiqomah di jalan yang benar. Itu yang kedua. Jadi kepribadiannya yang utuh. Nomor pertama tadi membebaskan diri dari Tuhan banyak, ya. Yang ketiga, tauhid masdar li amnin nas. Tauhid itu sumber keamanan dan kebahagiaan jenengan dan saya, ya. Keamanan yang sebenar-benarnya itu Allah. Pak Ustadz, misalkan di rumah ngunci pagar, ngunci rumah boleh, itu ikhtiar. Tapi kalau orang itu diberi pertolongan sama Allah, dibimbing sama Allah, dikuatkan sama Allah, ya, ndak gentar, ndak ragu, gitu loh Pak. Karena ada Allah itu tadi. Maka masdarun li amnin nas, ya, karena Allah sudah membackup, memberikan bimbingan sama orang itu. Lebih-lebih, nah ini Pak, lebih-lebih besok di akhirat. Ini kan kita masih di dunia semuanya Pak ya. Kalau sudah di akhirat, orang itu aman, nanti ada dalilnya. Dalilnya itu surat Al-An'am 82 yang bawa Quran ya, mohon bisa dibaca. Surat Al-An'am 82. Itu di kitab-kitab tauhid populer itu Mas, dalil itu. Ya namanya Quran semuanya populer, tapi ini terutama dipakai dalil yang menguatkan kalau orang bertauhid itu sumber keamanan. Wabil khusus keamanan di mana? Akhirat. Dalam iman kita Pak, ayo saya tanya, di akhirat itu ada berapa tempat? Berapa? Saya sudah begini berarti berapa Pak? 2. Apa dan apa? Surga dan neraka. Ada enggak tempat yang ketiga? Enggak ada Pak. Endingnya itu cuma ini. Nah, keamanan itu wabil khusus menurut surat Al-An'am 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang yang beriman seperti panjenengan dan kita, terus imannya tidak dicampurkan dengan kesyirikan, mereka dapat keamanan di akhirat dan di dunia mendapatkan petunjuk. Makanya orang mau wafat itu dibisikkan di telinganya kalimat apa Pak? Oleh yang masih sehat, apa? La ilaha
ilaha illallah. Di Sidoarjo itu ada, ini sedikit setengah menit saya cerita jenengan atau 1 menit lah. Ada jamaah saya, bapak dan ibu, qadarallah, Allah mentakdirkan suaminya dirawat di rumah sakit ini Bayangkara, Jalan Ahmad Yani. Tapi karena waktu itu di ICU dan kondisinya COVID, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Telepon saya, Ustadz, ini suami saya kritis, gimana? Saya nggak boleh mendekat ini dan sebagainya, gimana? Titipkan saja kepada perawatnya yang Muslim supaya sering-sering dibisikkan kalimat apa? La ilaha illallah. Kenapa kok begitu, Mas? Sebagai kalimat terakhir kalau ditanya sama Allah nanti, sama malaikat. Tapi jangan hanya mengandalkan akhir hayat saja. Mulai awal kita berislam sudah la ilaha illallah. Sekarang masih sehat, segar bugar, bisa ke masjid, tetap la ilaha illallah, Pak. Diamalkan, tidak boleh syirik gitu loh. Lah keamanannya di mana? Saya stressingnya, tekanannya wabil khusus aman di akhirat. Wah, ini kalau saya bicara agak beda lagi. Kalau akhirnya betul-betul baik, orang sampai tingkat akidahnya baik, ibadahnya baik, nun sewu, tidak sholat berjamaah sekali saja, getunnya luar biasa. Waduh, Masya Allah, ini tak tebus, saya akan sholat 27 kali lipat karena saya keturun tidak sholat jamaah subuh. Nah, misalkan begitu, ini kan sudah tingkatan orang paling tinggi, Pak, bagus. Nah, saya dan panjenengan itu belum begitu. Ketinggalan sholat jamaah ya biasa-biasa saja gitu loh. Malah ketawa apa? Ketawa ketiwi gitu loh. Nah, ini saking getonnya, kalau bisa tak tebus 27 kali, tapi nggak bisa. Maka bergegas. Lah kalau sudah akidahnya baik, ibadahnya baik, sampai ketinggalan sholat jamaah sekali saja, getonnya luar biasa, nangis ya. Ini tidak usah khawatir, jenengan dan saya, menurut dawuhnya Nabi, wafat itu pasti dijamin apa? Surga. Hai Mas, kita hidup ini besok di akhirat mencari apa? Surga. Saya ini ngaji, Pak, di ibu-ibu yang sepuh-sepuh 70, 75. Ayo Bu, jenengan besok milih surga apa milih surga Pak Ustaz? Alhamdulillah, sepuh-sepuh, alhamdulillah. Milihnya kapan Bu? Ya benjing besok aja Pak Ustaz, kalau sudah mati milih. Bisa Pak? Wis mati itu loh, milih bisa enggak? Ya enggak bisa. Milihnya ya sekarang ini. Siapa tahu beberapa menit jenengan duduk di sini, nggak sampai 1 jam, 30 menit kurang lebihnya, malaikat datang memohonkan ampun, ini karena ngaji semuanya. Jenengan nggak tahu, saya nggak tahu, tapi hadisnya Nabi dawuh begitu. Jenengan dan saya dimohonkan maghfirah, ampunan, dimohonkan keberkahan. Lah itu kan ngumpulkan kebaikan supaya besok di akhirat itu bisa menjadi aman. Maka orang bertauhid menjadi sumber keamanan. Yang keempat itu tadi, yang ketiga tadi. Pakai bahasa Indonesia yang sederhana, satu, orang bertauhid itu bebas dari menyembah apa saja dan tunduk kepada apa saja kecuali Allah. Yang kedua, takwinu syakhsiyah al-muttazina, kepribadiannya utuh, tidak mudah diombang-ambingkan. Yang ketiga, masdarun lil amni, sumber keamanan jiwa dan dirinya tadi. Kenapa? Karena Allah yang menjamin keamanan. Wabil khusus keamanan besok di mana? Akhirat. Yang keempat, mudah-mudahan semuanya kita bisa raih Pak ya, kalau akidahnya betul ya. Yang keempat, tauhid masdarun liquwatin nafas. Tauhid itu merupakan sumber daripada kekuatan jiwa ya, hampir mirip bahasanya.
Sumber daripada kekuatan jiwa. Tauhid memberikan kekuatan jiwa yang luar biasa karena jiwanya penuh dengan rasa harap dan percaya, tawakal, terutama khauf waraja. Ya, khauf dan raja. Gini Mas, khauf itu rasa takut. Rasa takut kepada Allah itu bisa merupakan sumber kekuatan, Pak. Dua, roja, harapan, itu sumber kekuatan. Gimana maksudnya? Anak muda, masih produktif, duitnya banyak, sehat, bisa kemana-mana, rasa takutnya kepada Allah sangat menonjol. Itu modal. Berarti saya punya kekuatan jiwa, Pak, tidak bisa diombang-ambingkan. Saya juga punya kekuatan jiwa. Kenapa? Yang menguasai dalam diri saya itu Allah. Itu kekuatan. Kalau ada apa-apa saya kembalinya kepada Allah. Tapi orang itu, Pak, jenengan dan saya, itu tidak selamanya mudah. Ini yang di masjid ada yang 30-an, ada yang 40-an, ada yang 50-an, Pak. Ada. Saya 72, Pak. Ya. Hai, saya tanya jenengan dan saya. Kalau sudah 50, 60, 70, ibarat orang berjalan antara yang sudah dilewati dengan yang dituju, dekat mana, Pak? Dekat yang dituju, gitu loh. 50 tahun aja dekat yang dituju, tapi jangan diteruskan. Apalagi Pak Ustadz, jangan begitu, Pak, ya. Saya 72. Serahkan aja sama Allah. Tapi jenengan dan saya karena bertauhid punya kekuatan jiwa tadi. Ya. Masdarun liquwatin nafas. Karena masih muda, produktif, punya rasa takut sama Allah. Kalau sudah sepuh, itu roja, harapannya kepada Allah. Jadi pede terus, Pak, percaya diri. Jangan sudah sepuh, oh tidak masalah Mas, tua. Banyak penyakit, Pak, alhamdulillah, memang dikurangi sama Allah. Nah gitu loh, Pak, pede. Jangan gelisah. Nanti kita tinggal, Pak, dunia itu. Nah itu kekuatan itu di situ. Nanti bisa mati, Pak. Oh nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau saya mati nggak masuk surga. Nah itu jadi masalah. Betul, Pak, ya? Ada orang mati 2 kali, Pak. Wah ternyata surga itu ada, neraka itu ada, balik. Ya, begitu? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Ini hanya percaya atau tidak. Itu saja. Dan jenengan ini termasuk orang yang percaya. Ya sholat, ya baik, ya jujur, ya ini. Masya Allah, ya. Yang keempat, tauhid itu asasul ikha wal masawah. Itu dasar daripada persaudaraan. Saya kadang-kadang nggak bisa mikir, kenapa sih umat Islam itu walaupun berbeda, nggak usah gontok-gontokan. Akidahnya sama. Mas Islam, enggak. Tapi saya mazhab Hanafi. Oh, enggak masalah, saudara saya. Nah, begitu loh. Mas Islam, enggak. Apa profesinya? Saya guru. Saya tentara. Oh, enggak apa-apa, sama. Ini harus dikuatkan, Pak. Begitu-begitu itu. Karena akidahnya tadi sama. Makanya ditulis tadi yang kelima, bahwa tauhid itu adalah dasar persaudaraan dan persamaan antar sesama manusia muslim. Ini yang masih lemah, Pak. Kadang-kadang berbeda mazhab saja, berbeda imam saja, itu wah, sudah rame. Tapi orang Islam tukar menukar ilmu itu boleh. Jangan mau salat kok ngene, aku kok ngene ya apa? Jadi Pak Guru ngene, jadi Pak Ustadz ngene. Nah, itu boleh diskusi. Tapi tidak gontok-gontokan, tidak boleh. Saya paling nggak seneng kalau gontok-gontokan. Tapi tukar menukar ilmu boleh. Makanya Pak, saya ngaji di mana-mana di sini sudah lama, Pak, ya, lebih dari berapa ya? Lebih dari 10 tahun mungkin ya. Itu pakai kitab. Sehingga kalau ada orang tanya, jamaah tanya, ngeyel, tak dudono kitabnya. Ada dalilnya, Mas, ada keterangannya begini. Jadi bukan karangan saya sendiri. Nah kalau ada kitabnya di Masjid Al-Falah Surabaya itu ada
Ustaz, kitab ini boleh saya tunjukkan teman saya? Boleh. Tetangga saya? Boleh. Tetangga saya, Ustaz, oh enggak masalah, silakan dikoreksi kalau ada yang salah. Loh Pak, kalau gitu caranya enak. Jadi kali ini yang dibahas adalah tauhid itu adalah manfaat daripada kalimat syahadat. Jadi ketemu 5 yang saya sebutkan tadi. Dalam bahasa kita, pertama, tauhid itu adalah memerdekakan manusia dari Tuhan banyak, hanya cuma Allah. Yang kedua, membentuk kepribadian yang utuh, tidak mudah diombang-ambingkan. Yang ketiga, sumber daripada keamanan dan ketentraman jiwanya manusia. Yang keempat, tauhid adalah sumber kekuatan. Kalau tadi keamanan, ini kekuatan, karena ada Allah yang membela kita tadi. Yang terakhir adalah dasar dari persamaan dan persaudaraan sesama kaum muslimin. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan panjenengan dan keluarga kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.